Oke, selamat malam Pak Haris. Di sini saya Laksamana Putra dengan NPR 036. Saya akan menjelaskan mengenai chapter 21 sumber daya geologi. Langsung masuk saja. Jadi di sini saya membuka presentasi ini dengan salah satu hal yang sederhana tapi penting, yaitu sumber daya geologi itu bukan sekedar benda yang kita gali dari tanah, melainkan mereka itu adalah fondasi material dari peradaban yang modern. Nah, tanah dan air itu mungkin yang paling mendasar. Namun jika kita menengok lebih jauh ke belakang dan ke dalam, hampir setiap aspek kehidupan industri dan teknologi itu bergantung pada berbagai bahan dari bumi. Bahan bakar untuk menghasilkan energi, logam untuk membentuk infrastruktur dan perangkat elektronik, serta non-logam untuk konstruksi dan pertanian. Nah, dalam bab ini, dalam buku ini menekankan pembagian praktis menjadi tiga kelompok besar, yaitu sumber daya energi, sumber daya logam, dan juga sumber daya non-logam. Nah, saya akan menekankan bahwa dari ketiga kelompok itu banyak yang bersifat tidak terbarukan. Artinya, meskipun sumbernya berlimpah dalam arti geologis, kecepatan pembentukan alamiahnya jauh tertinggal dibanding laju ekstraksi manusia. Nah, ini adalah akar dari banyaknya tantangan kebijakan dan lingkungan yang akan kita bahas. Secara sosial, penting untuk mencatat bahwa hampir setiap teknologi baru itu mendorong permintaan bahan bumi baru. Telepon pintar, misalnya smartphone modern yang menggunakan tembaga, emas, dan logam, infrastruktur transportasi yang membutuhkan baja dan aluminium. Jadi kita itu ketika berbicara tentang sumber daya, saya berbicara tentang rantai yang cukup panjang, dari geologi hingga ekonomi hingga sosial. Nah, yang membutuhkan bantuan di bawah kaki kita ke kehidupan sehari-hari jutaan orang. Nah, sebelum masuk ke masing-masing sumber energi, saya ingin memastikan kita semua berbicara dari dasar ilmiah yang sama. Energi secara umum adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Dua hukum termodinamika memberikan landasan. Yang pertama, energi total itu tetap. Yang kedua, setiap transformasi energi menghasilkan peningkatan entropi. Dalam praktiknya ini berarti selalu ada energi yang terbuang sebagai panas. Nah, dalam konteks sumber daya, hukum kedua ini menjelaskan mengapa konversi, misalnya dari energi kimia dalam batu bara menjadi listrik, tidak pernah 100% efisien. Nah, ini relevan ketika kita mengevaluasi kelayakan teknologi ekstraksi dan pengolahan. Nah, konsep operasional yang sangat penting adalah ROI, Energy Return on Energy Invested. ROEI adalah rasio antara total energi yang dihasilkan dari sumber tertentu dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan untuk mengekstrak, mengolah, dan menyiapkannya untuk digunakan. Nah, sebagai contoh historis yang krusial, ladang minyak pada awal eksplorasi memberi ROI sangat tinggi. Angka yang dilaporkan untuk lapangan baru pada era 1940-an itu mendekati 100:1. Seiring penemuan lapangan baru yang semakin sulit dan ekstraksi menuju sumber yang lebih dalam, ROI rata-rata global minyak itu turun drastis menjadi urutan 8:1. Nah, penurunan ini menandakan bahwa semakin banyak energi harus diinvestasikan hanya untuk mempertahankan pasokan yang sama. Nah, ketika rasio ini mendekati 1:1, ekonomi berbasis energi fosil tidak lagi masuk akal. Hal ini juga menjelaskan mengapa cadangan besar di tempat yang sulit dijangkau atau yang memerlukan banyak energi itu untuk diproses. Misalnya, pasir minyak, serpeng minyak, dan juga banyak hal lainnya. Nah, seringkali tidak seberguna yang terlihat ketika hanya melihat volume. Nah, secara kebijakan, ROI itu mengaruhi keputusan investasi. Pemerintah dan perusahaan menimbang apakah layak mengembangkan sumber daya baru atau menabung sumber energi yang ada sambil bertransisi ke teknologi baru. Nah, ROI juga mempengaruhi efektivitas transisi energi. Beberapa teknologi itu terbarukan memiliki ROI yang lebih rendah pada awalnya, tetapi bisa meningkat seiring teknologi matang dan material yang diperlukan menjadi lebih efisien dalam penggunaannya. Nah, lalu mari kita masuk ke salah satu sumber energi yang paling klasik, yaitu batu bara. Secara geologis, batu bara itu terbentuk dari akumulasi tanaman dalam lingkungan rawa yang tergenang, di mana kondisi kekurangan oksigen itu memperlambat dekomposisi. Material tanaman tersebut awalnya menjadi gambut. Dengan pemadatan dan peningkatan suhu selama penguburan, gambut mengalami perubahan fisikokimia menjadi berbagai tipe batu bara. Ada lignit yang berupa batu bara coklat dengan kandungan karbon relatif rendah, kemudian subbituminus dan bituminus. Dan pada tingkat metamorfisme paling tinggi menjadi antrasit. Nah, peningkatan kandungan karbon sejalan dengan kenaikan kandungan energi per massa. Antrasit adalah yang tertinggi dalam hal kandungan karbon dan kalori. Nah, dari perspektif teknis, proses pengubahan bahan tanaman menjadi batu bara melibatkan dehidrasi,
dekarbosilasi, dan reaksi kimia lain yang menyusun ulang untuk komposisi molekuler. Rentang waktu yang dibutuhkan sangat panjang, puluhan juta tahun untuk konsentrasi yang besar. Itu sebabnya batu bara dianggap sumber tak terbarukan dalam skala waktu manusia. Nah, secara praktis, tingkat batu bara memengaruhi nilai untuk penggunaannya. Kita mengukur energi batu bara dalam satuan BTU. Antrasit memiliki kandungan energi tinggi, tapi batu bara seperti diesel tetap lebih padat energi daripada batu bara per beratnya. Nah, batu bara bituminus yang sering berdebu dan berasap adalah yang paling umum digunakan dalam pembangkit listrik. Batu bara juga dapat diproses menjadi coking dengan menghilangkan volatil matter. Nah, kokas sangat penting dalam industri baja sebagai reduktor dan sumber panas dalam tanur. Selain itu, batu bara dapat dikonversi menjadi cairan coal to liquids dengan proses kimia yang dimanfaatkan oleh negara-negara dengan cadangan yang sangat besar tapi akses minyak terbatas. Nah, dua metode utama penambangan batu bara yang harus kita pahami adalah penambangan terbuka atau strip dan penambangan bawah tanah atau tunnel. Nah, penambangan terbuka itu efektif untuk lapisan batu bara yang relatif dangkal tetapi memerlukan pengupasan lapisan penutup yang sering mencakup tanah subur dan vegetasi. Akibatnya erosi, perubahan landscape, dan hilangnya habitat adalah konsekuensi langsung. Nah, penambangan bawah tanah sementara lebih hemat lahan permukaan, membawa risiko keselamatan kerja lebih tinggi, serta potensi longsor dan subsidensi permukaan. Selain itu, tambang bawah tanah risiko melepaskan gas berbahaya termasuk metana yang dapat menjadi ledakan di area kerja jika tidak ditangani. Nah, dampak lingkungan lain yang besar adalah pencemaran air. Air limpasan dari lokasi tambang dapat mengandung asam sulfat yang terbentuk dari oksidasi mineral sulfidik, menghasilkan acid mine drainage yang merusak kualitas sungai dan tanah pertanian di sekitarnya. Nah, penambangan strip juga meninggalkan area bekas tambang yang harus direklamasi. Proses reklamasi ini mahal dan memakan waktu. Di sisi ekonomi, penambangan batu bara seringkali membawa lapangan kerja lokal dan infrastruktur, tapi juga dapat memicu konflik sosial akibat perpindahan penduduk atau degradasi sumber penghidupan tradisional seperti pertanian dan perikanan. Secara global, batu bara masih memainkan peran besar dalam pembangkit listrik di banyak negara. Walau penggunaan di berbagai negara maju menurun akibat tekanan lingkungan dan kompetisi dari gas serta terbarukan, di Amerika Serikat misalnya, pergeseran penggunaan energi telah mengurangi porsi batu bara dalam pembangkit listrik. Laporan EIA menunjukkan bahwa pada 2023 batu bara menyumbang sekitar 16% dari pembangkit listrik US. Nah, penurunan ini disebabkan oleh faktor ekonomi, termasuk harga gas yang lebih murah dan meningkatnya kapasitas terbarukan. Nah, pada gambar 12D1 ini merupakan lapisan gambut atau peat. Gambar ini menunjukkan lapisan gambut yang sedang dipotong dan dikeringkan di Pulau Mull, Skotlandia. Gambar ini adalah tahap awal atau pre-coal. Nah, apa sih itu? Itu tuh batu bara yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang membusuk di lingkungan rawa atau payau. Ketika material tumbuhan ini terperangkap di bawah lapisan sedimen atau kehilangan air, ia berubah menjadi gambut. Gambut ini masih memiliki kadar air yang sangat tinggi, tapi sudah bisa digunakan sebagai bahan bakar. Lalu gambar 21D2 itu adalah gambar klasik di mana lapisan-lapisan tipis batu bara berselang-seling dengan lapisan batu sedimen lain seperti batu pasir. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa batu bara itu terbentuk dalam lapisan sim. Di alam, batu bara tidak selalu berupa lapisan tebal yang homogen, melainkan seringkali terjadi bertemu dengan batuan sedimen lainnya. Ini adalah bukti bahwa pembentukannya itu terjadi di cekungan sedimen yang mengalami siklus pengendapan yang berulang. Nah, tabel 12.1 itu merupakan tingkat atau peringkat kematangan batu bara dari yang paling muda atau gambut hingga yang paling tua atau antrasit. Nah, kematangan ini ditentukan oleh seberapa banyak panas dan tekanan dialami. Nah, semakin tinggi peringkatnya, misal dari lignit-ke antrasit, maka kadar air dan bahan volatil zat yang mudah menguap menurun. Kadar karbon tetap itunya meningkat, lalu karbon inilah yang menghasilkan energi. Nilai kalor atau panas yang dihasilkan itu meningkat. Antrasit adalah batu bara dengan kualitas tertinggi. Nah, pada gambar 21.3 itu merupakan tambang batu bara terbuka di dekat Wyoming. Terlihat lapisan tebal batu bara subbituminus yang terekspos setelah lapisan tanah penutup atau overburden di atasnya dipindahkan. Nah, metode penambangan terbuka atau strip mining itu digunakan ketika lapisan batu bara relatif dangkal seperti di Wyoming ini dan juga tebal. Nah, lapisan penutupnya itu dikupas untuk mengambil batu bara di bawahnya. Ini efisien, tetapi memiliki dampak lingkungan yang besar pada permukaan tanah. Nah, pada gambar 21.4 ini merupakan
penambangan di bawah tanah, di mana seseorang penambang itu memeriksa lapisan batu bara dengan mesin bor. Nah, metode penambangan ini digunakan ketika lapisan batu bara itu berada di jauh di bawah permukaan. Meskipun dampaknya pada permukaan lebih kecil, penambangan bawah tanah jauh lebih berbahaya dan lebih mahal. Lalu yang gambar 1.5 itu merupakan faktor penting dalam klasifikasi cadangan dan sumber daya. Nah, diagram matriks ini itu adalah cara standar bagi geolog dan ekonom untuk mengklasifikasikan seberapa banyak energi yang tersedia berdasarkan dua sumbu, kepastian keberadaan dan kelayakan ekonomi. Sumbu X atau horizontal itu kepastian keberadaan, dari tidak ditemukan hingga ditemukan. Sumbu Y yang vertikal yaitu kelayakan ekonomi, dari subekonomis hingga ekonomis. Nah, sumber daya atau resource itu adalah seluruh jumlah material di area biru dan merah yang mungkin adalah ada di kerak bumi. Cadangan atau reserve ini adalah subset atau bagian dari sumber daya yang telah ditemukan dan layak secara ekonomi untuk ditambang atau diekstraksi menggunakan teknologi saat ini. Nah, cadangan yang dapat dipulihkan atau recoverable reserve itu bagian dari cadangan yang pasti dapat kita ambil. Lalu cadangan yang tidak dapat dipulihkan atau non-recoverable reserve itu bagian yang ditemukan tetapi saat ini terlalu mahal atau sulit untuk diekstraksi. Lalu sumber daya yang belum ditemukan atau undiscovered reserve itu merupakan potensi energi yang belum dibuktikan keberadaannya. Nah, gambar 6 ini merupakan lapangan batubara di Amerika Serikat. Petanya menunjukkan sebaran ladang batubara di Amerika Serikat, di mana jenis batubara yang berbeda, lignit, bituminous, antrasit itu terdistribusi di 3 wilayah utama. Nah, antrasit atau kualitas tertinggi itu sebagian besar hanya ditemukan di bagian timur, karena wilayah ini telah mengalami tekanan tektonik yang intens sehingga mematangkan batubara hingga peringkat tertinggi. Lalu bituminous itu dominan di bagian tengah, dan juga lignit atau kualitas terendah itu bagian barat yang secara geologis lebih muda dan belum mengalami panas atau tekanan sebanyak di bagian timur. Nah, lanjut ke minyak bumi dan gas alam. Secara masuk ke pembahasan mengenai minyak bumi dan gas alam, saya ingin membawa kita sedikit lebih dalam ke proses geologis yang berlangsung dalam skala ratusan juta tahun. Minyak dan gas terbentuk dari organisme mikroskopis seperti plankton yang tenggelam ke dasar laut atau danau kuno. Nah, karena lingkungan pengendapannya miskin oksigen, jasad-jasad organisme ini tidak terurai sempurna. Mereka tertimbun lapisan demi lapisan sedimen lalu mengalami pemanasan dan tekanan akibat penguburan. Nah, pada kondisi suhu sekitar 60-120 derajat, bahan organik berubah menjadi minyak. Ketika suhu meningkat di atas itu, ia akan berubah menjadi gas alam. Nah, tentang suhu ideal inilah yang sering disebut sebagai jendela minyak. Namun, minyak yang terbentuk tidak berada di tempat yang sama selamanya, karena sifat yang lebih ringan dibanding air, formasi atau batuan sekitarnya. Minyak dan gas berimigrasi ke atas melalui celah batuan sampai akhirnya terperangkap ke bawah batuan kedap. Inilah yang kita sebut perangkap struktural, seperti antiklin atau patahan naik. Nah, eksplorasi minyak modern itu pada dasarnya adalah proses mempelajari struktur bumi dan mencari di mana fluida ini terjebak. Ada satu hal unik, di mana sebenarnya sumber daya minyak itu jauh lebih besar daripada cadangan minyak. Sumber daya mencakup semua minyak yang secara geologis ada, tetapi cadangan adalah porsi yang bisa diekstrak dengan teknologi dan harga saat ini. Nah, ketika harga minyak naik, cadangan bertambah karena lebih banyak sumber daya menjadi ekonomis untuk diekstrak. Dengan kata lain, ukuran cadangan bukan angka tetap, ia tertarik oleh pasar, kebijakan, dan teknologi. Secara ekonomi, minyak memiliki nilai yang sangat tinggi karena densitas energi yang besar dan kemudahan transportasi. Ia menopang sistem transportasi global, industri petrokimia, dan pembangkit listrik di berbagai negara. Tapi di balik itu, minyak juga mempengaruhi geopolitik secara mendalam. Negara-negara eksportir minyak memiliki kekuatan ekonomi dan diplomatik yang signifikan, sementara negara pengimpor sangat tergantung pada stabilitas pasar global. Nah, fluktuasi harga minyak itu dapat mengguncang ekonomi, memicu inflasi, dan juga mempengaruhi kebijakan energi nasional. Dari sudut pandang sosial, minyak adalah sumber daya yang menciptakan masyarakat modern, tapi juga sumber yang membawa konflik. Daerah penghasil minyak itu sering mengalami ketimpangan pendapat, persoalan hak tanah, atau kerusakan lingkungan. Ledakan narik minyak dalam seperti di Deepwater Horizon tahun 2010 itu menjadi pengingat bahwa operasi minyak modern itu sangat kompleks dan beresiko. Secara teknis, industri minyak itu membutuhkan perpaduan antara geologi, rekayasa reservoir, pengeboran, dan pemrosesan. Nah, sumur minyak modern itu bisa mencapai kedalaman lebih dari 4 km, bahkan bisa dibor secara horizontal untuk menjangkau reservoir yang tipis tetapi memanjang. Ketika tekanan reservoir menurun,
teknik peningkatan perolehan minyak atau IOR itu digunakan. Injeksi air, gas, CO2 atau pemanasan. Semuanya menunjukkan bahwa minyak itu bukan hanya persoalan menemukan, tetapi mengelola reservoir sehingga fluida itu dapat mengalir ke sumur pada tingkat yang ekonomis. Di titik ini, saya ingin menekankan bahwa penurunan ROI minyak itu adalah cerita besar yang sering terlewatkan banyak orang. Lapangan minyak muda dan dangkal itu sangat efisien, tapi ketika produksi bergeser ke laut dalam, formasi ketat dan wilayah ekstrim, energi yang dibutuhkan pun semakin besar. Ketika ROI semakin kecil, biaya lingkungan dan sosial semakin besar pula. Ini adalah ilustrasi 21.7 yang mana ini merupakan dua skenario di lingkungan laut yang krusial untuk pembentukan minyak bumi. Nah, pada gambar A itu merupakan guru nutrien laut, yang mana arus itu menyebarkan nutrien atau sumber makanan bagi organisme laut, yang menyebabkan akumulasi materi organik yang rendah di dasar laut. Lalu adalah perangkap nutrien laut, yaitu arus yang mengalir membawa nutrien ke cekungan dan membentuk dasar laut, yang lalu menjebak mereka. Nah, pada skenario B itu adalah kondisi ideal yang menghasilkan batuan induk atau source rock, minyak bumi yang kaya akan materi organik. Tanpa batuan induk yang kaya, tidak akan ada minyak yang bisa terbentuk. Nah, pada 21.8 ini merupakan jendela minyak bumi, yaitu petroleum window. Karena diagram ini itu menjelaskan seberapa dalam materi organik perlu terkubur untuk berubah menjadi minyak dan gas. Nah, proses ini disebut perengkahan atau cracking hidrokarbon. Nah, petroleum window itu merupakan minyak bumi yang terbentuk pada kedalaman dan suhu tertentu, umumnya antara 2.300 hingga 4.600 meter. Di sini panasnya cukup untuk mengubah materi organik menjadi minyak mentah cair. Nah, natural gas itu jika terkubur lebih dalam dari 4.600 meter. Panasnya terlalu tinggi, minyak yang tadinya cair akan retak, lalu lebih lanjut menjadi gas alam. Nah, di atas jendela yaitu hidrokarbon yang ada biasanya belum matang atau poorly cracked atau masih berbentuk padat kerogen atau tidak ada sama sekali ya. Nah, episode 9 ini merupakan rebusan minyak alami atau natural oil slip. Yang mana gambar ini memperlihatkan rebusan minyak bumi di dekat Santa Paula, California. Nah, minyak mentah itu merebus ke permukaan, membuat batuan dan tanah menjadi gelap dan lengket. Nah, rebusan minyak alami itu adalah bukti bahwa adanya reservoir minyak di bawah permukaan. Ini terjadi ketika minyak bumi itu setelah bermigrasi dari batuan induk itu tidak terperangkap sempurna di bawah tanah dan menemukan jalur atau rekahan atau patahan untuk naik ke permukaan. Nah, keberadaan rebusan alam itu seringkali menjadi petunjuk awal bagi para geolog untuk mencari ladang minyak. Nah, pada gambar 21.10 merupakan akumulasi minyak bumi di dalam reservoir. Gambar ini tuh menunjukkan perjalanan minyak bumi mulai dari tempat ia terbentuk hingga tempat ia terkumpul. Batuan induk atau source rock itu berada di bagian paling bawah. Nah, minyak itu terbentuk di sini. Minyak mentah yang lebih ringan itu daripada air itu mulai naik atau disebut rising oil melalui celah-celah batuan di atasnya. Batuan reservoir itu berada di tengah, yang mana ia memiliki pori-pori yang baik dan berongga dan permeabilitas itu yang baik, sehingga minyak itu bisa mengalir dan berkumpul di batuan reservoir. Lalu batuan terperangkap itu berada di atas, terdapat lapisan batuan kedap air dan kedap udara yang bertindak sebagai penutup. Nah, ini tuh gunanya untuk mencegah minyak dan gas terus naik ke permukaan. Lalu ada perangkap anti-clean, yang mana minyak, gas, dan air itu akan memisahkan diri berdasarkan densitasnya. Nah, gas alam di paling atas, minyak di tengah, dan juga air di paling bawah. Semuanya terperangkap di struktur lipatan cembung atau anti-clean. Nah, gambar 21.11 itu merupakan jenis-jenis utama perangkap minyak bumi, yang mana ini adalah 8 contoh struktur geologi yang memungkinkan minyak dan gas berkumpul dalam jumlah besar. Pada dasarnya, semua perangkap ini bekerja dengan prinsip yang sama. Batuan yang kedap air harus menutup atau menyumbat batuan reservoir sehingga minyak tidak bisa lepas ke permukaan. Perangkap struktural itu merupakan gambar ABC terkait dengan deformasi kerak bumi seperti lipatan anti-clean pada gambar A, patahan normal pada gambar B, dan juga truss pada gambar C. Lalu perangkap stratigrafi atau DEF itu merupakan berhubungan dengan perubahan lapisan batuan secara vertikal dan horizontal, seperti lensa batu pasir atau sandstone lens pada gambar D, lapisan batu pasir yang menipis sandstone pinch out gambar E, atau ketidakselarasan atau unconformity pada gambar F. Nah, perangkap khusus itu contohnya pada G dan H.
terkait dengan fitur geologi spesifik seperti terumbu karang atau reef core pada gambar G atau kubah garam salt dome pada gambar H yang menekan dan membengkokkan lapisan batuan di sekitarnya. Nah, gambar 21-12 itu merupakan pengeboran dan peningkatan perolehan minyak. Gambar ini menunjukkan cara pengambilan minyak dan metode untuk mengambil sisa minyak yang sulit. Nah, pemompaan itu di tengah adalah unit pompa kepala kuda yang memompa minyak ke permukaan. Injeksi air itu setelah tekanan alami dalam reservoir menurun dan minyak sulit keluar, air seringkali disuntikkan melalui sumur-sumur injeksi di samping. Nah, air yang diinjeksikan ini akan mendorong minyak yang tersisa ke arah sumur produksi di tengah, membantu mengusir minyak yang sulit dijangkau agar keluar dari tanah. Nah, ini 21-13 itu merupakan ladang minyak utama di Amerika Serikat, yaitu ini tuh menunjukkan area sebaran ladang minyak utama. Nah, meskipun luas area di peta mungkin tidak mencerminkan volume minyak, ladang minyak itu terbesar berada di Alaska dan Texas bagian timur dan selatan. Peta ini menunjukkan cekungan-cekungan sedimen utama itu tempat minyak terakumulasi di bumi tersebut. Lalu 21 dari tabel ini itu menjelaskan jenis-jenis hidrokarbon hasil perengkahan dan kegunaannya. Nah, tabel ini merangkum produk-produk yang dihasilkan dari minyak mentah setelah proses penyulingan dan kegunaannya, diurutkan berdasarkan kompleksitas molekul yang meningkat. Gas alam itu merupakan molekul paling sederhana, yaitu terdiri dari metana dan etana, digunakan untuk pupuk, sumber hidrogen untuk fuel cell. Lalu ada kondensat gas yang mana berasal dari propana dan butana, digunakan untuk kompor masak, pemanas rumah, dan pemantik. Lalu ada bensin atau gasolin yang mana itu merupakan molekul menengah, yang mana itu terdapat isooktana, salah satu bentuk oktana yang mana merupakan jenis bensin terbaik untuk mesin pembakaran internal. Lalu yang terakhir adalah molekul hidrokarbon yang semakin berat. Ini termasuk kerosin, bahan bakar diesel, minyak mentah berat, aspal, lilin, dan juga plastik. Ini menunjukkan betapa beragamnya produk turunan dari minyak bumi. Nah, ini adalah recap pengeboran di Alaska. Nah, ini tuh merupakan pengeboran minyak seringkali harus dilakukan di lingkungan yang sangat ekstrim seperti padang salju Arktik yang beku ini menunjukkan tantangan logistik dan teknis dalam eksplorasi dan mengekstraksi minyak di wilayah yang kaya cadangan namun sulit dijangkau. Ya, hal yang saya lanjutkan yaitu metana batubara. Nah, metana batubara ini adalah gas metana yang terperangkap di dalam pori-pori batubara. Nah, sumber energi ini tidak berada di reservoir atau seperti minyak dan gas, melainkan terikat secara fisik dan kimia pada struktur batubara. Untuk mengeluarkannya, teknik umum yang digunakan adalah menurunkan tekanan air dalam lapisan batubara. Nah, ketika air dipompa keluar, metana itu terlepas dan dapat dialirkan ke permukaan. Secara teknis, tantangan dalam pengembangan CBM itu cukup besar. Air yang dipompa itu keluar seringkali mengandung garam dengan konsentrasi tinggi. Jika dibuang sembarangan, air asin ini bisa mencemari sungai dan tanah pertanian, memicu konflik sosial karena merusak mata pencaharian lokal. Nah, contohnya di beberapa wilayah di Amerika Serikat dan Australia itu pengembangan CBM diprotes masyarakat karena dianggap merusak air tanah dan menimbulkan risiko ledakan metana. Namun secara ekonomi, CBM itu menyediakan alternatif gas domestik yang cukup besar. Negara dengan cadangan batubara besar termasuk Indonesia itu memiliki potensi yang signifikan. Nah, tantangannya adalah bagaimana mengekstrak dengan aman, mengolah air buangan dengan benar, dan memastikan bahwa tidak ada kebocoran metana ke atmosfer. Metana adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada CO2, sehingga kebocoran kecil pun memberi dampak besar pada iklim. Nah, minyak mentah berat dan pasir minyak. Minyak mentah berat adalah minyak yang sangat kental, seringkali hampir tidak bisa mengalir di reservoir bawah tanah tanpa bantuan teknis. Pasir minyak itu mengandung bitumen, hidrokarbon yang lebih padat lagi. Di Kanada terutama Athabasca, pasir minyak itu menjadi sumber energi raksasa secara volume bahkan lebih besar daripada cadangan minyak di Timur Tengah, tetapi sifatnya sangat sulit diproduksi. Nah, ekstraksinya dapat dilakukan dengan dua cara: penambangan terbuka jika endapan dangkal. Nah, di sini itu pasirnya diproses untuk memisahkan bitumen dari material lainnya. Teknik in situ seperti SAGD, yaitu Steam Assisted Gravity Drainage, yaitu menyuntikkan uap panas untuk mencarikan bitumen agar dapat mengalir ke sumur produksi. Nah, kedua metode ini memerlukan energi sangat besar. Yang ROI minyak berat itu relatif rendah, mendekati ambang batas kelayakan. Nah, proses ini itu juga memerlukan air dalam jumlah besar. Secara lingkungan, operasi pasir itu
Operasi pasir minyak itu memiliki jejak karbon dan gangguan lahan yang sangat besar, termasuk pembentukan tailing pond yang luas. Secara ekonomi, pasir minyak itu tetap berkembang karena dunia itu masih membutuhkan minyak dalam jumlah besar. Dan karena beberapa negara sangat bergantung pada pendapatan ekspor minyak, namun transisi energi membuat masa depan minyak berat lebih tidak pasti. Jika negara-negara secara agresif mengejar target iklim, proyek energi intens karbon seperti ini bisa berkurang secara signifikan. Nah, lalu ya masuk ke survei minyak. Survei minyak itu berbeda dari pasir minyak. Nah, survei minyak ini mengandung kerogen, bahan organik padat yang belum berubah menjadi minyak. Untuk mendapatkan minyak kerogen harus dipanaskan dalam proses yang disebut pirolisis. Nah, biasanya pada suhu 450 derajat atau lebih. Tantangan besarnya adalah bahwa survei minyak itu umumnya sangat keras, menyebar sangat luas, dan membutuhkan energi besar untuk diproses. Nah, teknologi terkini itu mencoba memanaskan survei minyak in situ sehingga kita tidak perlu menambang dan memproses material padat dalam jumlah besar. Namun metode ini juga membutuhkan energi yang sangat besar dan memiliki resiko mengganggu air tanah. Nah, survei minyak itu sebenarnya memiliki sumber daya global yang sangat besar. Contoh paling terkenal adalah formasi Great River di Amerika Serikat yang mengandung ratusan miliar barel minyak potensial. Namun potensi ini sebagian besar masih teoritis karena biaya dan dampak lingkungannya sangat besar. Dalam ekonomi jadi sekarang survei minyak sangat sulit bersaing dengan minyak konvensional dan gas survei yang lebih mudah diproduksi. Lalu uranium adalah bahan bakar utama untuk reaktor nuklir. Secara geologis, uranium itu tersebar dalam batu pasir, granit, dan fosforit hingga formasi sedimen organik gelap. Namun hanya isotop uranium 235 yang digunakan dalam reaksi fisi, dan kandungannya hanya sekitar 0,7% dari uranium alami. Karena itu, uranium harus melalui proses pengayaan sebelum dapat menjadi bahan bakar reaktor. Secara teknis, energi nuklir itu memiliki keunggulan besar, densitas energi yang luar biasa. Jumlah uranium seukuran kelereng dapat menghasilkan energi lebih banyak daripada puluhan ton batu bara. Namun, energi nuklir itu juga membawa tantangan yang tidak muncul pada bahan bakar lain, yaitu limbah radioaktif jangka panjang. Nah, tingkat tinggi itu harus disimpan selama ribuan tahun agar tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Sampai sekarang belum ada konsensus global tentang cara terbaik mengelolanya. Beberapa negara itu membangun fasilitas penyimpanan geologis sementara negara lain masih menimbun sementara di fasilitas penyimpanan di lokasi reaktor. Secara sosial, reaktor nuklir itu selalu menjadi isu sensitif. Banyak masyarakat mendukung karena energinya rendah emisi, tapi banyak pula yang menolak karena resiko kecelakaan seperti Chernobyl atau Fukushima masih kuat dalam ingatan publik. Nah, di sisi ekonomi, biaya awal bangunan reaktor sangat tinggi, tapi biaya operasi per unit energi itu relatif rendah. Negara yang memiliki sedikit sumber daya fosil itu sering menjadikan nuklir sebagai pilar ketahanan energi. Lalu ini adalah desain dasar reaktor nuklir tipe BWR. Nah, diagram ini menunjukkan cara kerja dasar reaktor nuklir tipe BWR atau Boiling Water Reactor yang merupakan desain paling sederhana. Reaktor core ini di sini terjadi fisi nuklir. Terdapat batang bahan yang berisi uranium dan dikelilingi oleh moderator cair. Batang kendali ini batang yang dimasukkan atau dikeluarkan untuk menyerap neutron. Ini mengontrol kecepatan reaksi fisi agar tetap stabil dan tidak meledak. Lalu pembangkit listrik panas dari reaksi ini membuat air itu mendidih menjadi uap. Uap ini langsung memutar turbin atau pemutar yang terhubung ke generator listrik. Seperti ini gambarannya. Nah, tenaga panas bumi atau geothermal. Ketika saya masuk ke pembahasan panas bumi, saya ingin memulai dengan sesuatu yang seringkali terlewat oleh orang. Panas bumi itu tidak hanya berasal dari gunung api. Sumber panas bumi berasal dari dua hal utama, yaitu sisa panas pembentukan bumi yang belum hilang dan peluruhan radioaktif dalam mineral-mineral seperti uranium, thorium, dan kalium di kerak bumi. Nah, panas ini bergerak ke permukaan secara perlahan melalui proses konduksi dan konveksi, dan pada beberapa tempat, terutama zona vulkanik atau daerah dengan instruksi magma muda. Nah, panas itu lebih dekat dengan permukaan sehingga dapat dimanfaatkan untuk energi. Secara teknis, sistem panas bumi itu terdiri dari 3 komponen, yaitu sumber panas, reservoir, dan fluida. Ketiganya harus saling berhubungan agar pembangkit dapat bekerja. Reservoir bisa berupa batuan permeable yang mengandung air atau uap yang bergerak melalui retakan. Indonesia yang berada pada cincin api Pasifik itu memiliki salah satu potensi panas bumi terbesar di dunia. Ini karena banyaknya gunung api aktif yang menyediakan panas dalam jumlah besar pada kedalaman yang relatif dangkal. Nah, ini adalah contohnya dari pembangkit listrik geothermal ini berada di Islandia. Lalu sumber energi terbarukan.
Nah, energi terbarukan adalah keluarga besar sebenarnya terus terisi ulang oleh proses alam, matahari, angin, hidro, biomasa, dan pasang surut. Sekilas terlihat sederhana, tetapi cara teknis masing-masing memiliki karakter dan tantangan yang berbeda. Energi surya misalnya bekerja berdasarkan prinsip fotovoltaik yang memanfaatkan efek fotolistrik. Nah, keunggulannya adalah modul surya tidak memiliki bagian bergerak dan dapat dipasang di berbagai lokasi, dari atap rumah hingga pembangkit skala besar. Nah, ini adalah datanya, yang mana pada gambar 2019 itu terlihat minyak itu sekitar 41%, gas alam 25%, batu bara 23%, nuklir 9%, dan juga hidrolistik 3%. Nah, pada tahun tersebut sebagian besar itu sekitar 90% itu masih berasal dari bahan fosil, 90% kurang lebih dari minyak, gas, dan juga batu bara. Lalu ini adalah ilustrasi 2020 untuk mengenai pembangkit tenaga pasang surut tidal power, yang mana menunjukkan cara kerja bagi listrik yang menggunakan energi dari air laut yang pasang surut. Gambar A ini merupakan pasang naik, lalu pada gambar B itu merupakan surut. Lalu sumber daya logam. Nah, sumber daya logam itu seringkali berawal dari magma yang mendingin. Ketika magma mulai membeku, mineral itu tidak terbentuk sekaligus, tapi mengikuti urutan kristalisasi tertentu. Nah, proses ini itu dikenal sebagai kristalisasi fraksional. Dalam tahap awal, mineral itu berat seperti olivin, piroksen, atau kromit dapat mengendap ke dasar ruang magma karena densitasnya tinggi. Endapan ini disebut kumulat dan mereka dapat menjadi sumber logam seperti kromium, titanium, palladium, dan nikel. Nah, secara teknis pembentukan biji itu membutuhkan kondisi tertentu, terutama daerah dengan instruksi mafic dan ultramafic yang besar. Nah, endapan ini itu penting bagi industri modern, terutama untuk baja tahan karat. Nah, secara ekonomis, biji magnetik itu berada di antara yang paling stabil dan bernilai tinggi karena kadar mineralnya seringkali besar dan mudah untuk dipisahkan. Nah, ini adalah datanya. Tabel ini mencantumkan beberapa logam penting, mineral biji yang menjadi sumber logam tersebut, dan komposisi kimianya. Lalu tabel sebelahnya ini merupakan cara pembentukan endapan biji. Ini di sini ngerangkum proses geologi utama menciptakan konsentrasi mineral yang cukup tinggi untuk ditambang. Lalu ini merupakan ilustrasi dari pengendapan kristal dalam magma yang mendingin. Ini tuh prosesnya dari mineral yang terbentuk di atas pendinginan magma seperti chromite ore itu memiliki massa jenis yang lebih tinggi. Lalu mereka mengendap melalui magma dan berada ke dasar badan intrusi. Nah, ini ketika magma mendingin atau dengan cairan hidrotermal. Jadi ketika magma mendingin, ia melepaskan fluida panas yang mengandung logam terlarut. Nah, fluida ini itu bergerak melalui rekahan dari pori batuan, lalu mengendapkan logam ketika mengalami perubahan suhu, tekanan, atau kimia. Lalu saya lanjutkan, ini adalah cairan hidrotermal, yang mana pada 2 pada gambar A itu merupakan air magmatik, yang mana cairan yang tersisa itu merupakan setelah magma hampir sepenuhnya mengkristal. Cairan ini kaya mineral dan bergerak ke batuan sekitarnya. Lalu pada ilustrasi B ini air tanah yang dipanaskan atau heated groundwater. Air tanah biasanya diserap oleh batuan di sekitar magma yang panas. Panas dari magma menciptakan sirkulasi konvektif dan air ini melarutkan dan membawa mineral. Lalu 21.333 ini endapan biji hidrotermal, yang mana pada gambar A merupakan metasomatisme kontak, pada gambar B urat hidrotermal, pada gambar C biji terserak, pada gambar D endapan mata air panas bawah laut. Biasanya saya akan membuat 2 part untuk video ini. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan pada part 1. Mohon maaf apabila saya menjelaskan lebih awal karena saya kurang enak badan. Mohon maaf Pak Haris. Terima kasih telah menyimak. Setelah ini saya akan melanjutkan untuk part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.